وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap para guru, para ustaz, saudara-saudaraku, keluarga Atro Cilacap, serta Sohibul Bait, beliau Kang Dede yang sekarang mendapatkan keberkahan karena rumahnya sedang dikelilingi oleh malaikat, karena sesungguhnya di setiap halaqah yang di situ membahas tentang agama Allah pasti akan turun keberkahan insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kita hidayah, memberikan kita kesehatan, memberikan kita karunia sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita bersilaturahmi di tempat ini, yang tentunya di dalam silaturahmi ini akan banyak sekali turunnya keberkahan. Salah satunya yang bagaimana Rasulullah memberikan kabar bahwasanya seorang yang bersilaturahmi ketika bertemu dengan sesama muslim maka akan digugurkan dosa-dosanya tatkala orang tersebut berjabat tangan sampai orang tersebut berpisah kembali. Dan ketika kita sudah berniat melangkahkan kaki kita untuk silaturahmi, apalagi menuntut ilmu, maka derajat kita sudah diangkat oleh Allah, bukan lagi manusia biasa, melainkan kita adalah manusia pilihan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah adalah sebagai mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga angkat derajat kita tatkala kita menuntut ilmu, yang tadinya kita manusia biasa, ketika kita berangkat menuntut ilmu, derajat kita naik menjadi orang yang mudah masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah pun kabarkan, man sadaka tariqan yaltamisu bihi ilman, siapa orang yang berangkat menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dipastikan orang tersebut jalannya itu mudah menuju surga. Maka dari itu besar harapan kita, kumpulnya kita di sini untuk mengkaji Al-Quran. Allah berikan keberkahan, bisa menjadikan turun wasilah Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tahsin, karena ini kita masih berada di bulan Maulid, maka tentunya kita banyak-banyak bersolawat agar kiranya Rasulullah nanti berkenan memberikan syafaat kepada kita. Maka dari itu di momen ini sama-sama kita saling mengingatkan. Yang pertama, hari Senin ya. Hari Senin tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu Rasulullah meninggal dunia. Pada saat itu diperintahkanlah malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, engkau aku perintahkan untuk melaksanakan tugas, yaitu mencabut nyawanya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, tanya dulu, kira-kira Nabi itu mau apa enggak kalau dicabut? Kalau misalkan mau, engkau perintahkan malaikat maut,
Kalau tidak mau, engkau tunggu sampai Nabi itu mau. Singkat cerita, turunlah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan berita yang datang dari Allah. Wahai kekasih Allah, wahai sahabatku Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan informasi bahwasanya aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu dengan wasilah malaikat maut, namun akan ditanya dulu, apakah engkau berkenan apabila roh nyawamu akan dicabut. Maka singkat cerita, Rasulullah bersabda, 24 nabi dan rasul sebelumku yang semuanya berjihad di jalan Allah, semuanya kembali kepada Allah. Maka apalah aku, tatkala tugasku sudah selesai di muka bumi ini, maka aku siap untuk dicabut. Maka dari itu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan menyampaikan kabar bahwasanya Rasulullah itu mau kalau dicabut nyawanya. Singkat cerita, malaikat Jibril itu didampingi oleh 3 malaikat. Yang pertama Mikail, yang kedua Israfil, dan yang ketiga malaikat maut atau malaikat Israel. Dari langit ke-7 masih bareng 4. Turun ke langit ke-6 masih bareng 4. Dari langit ke-4 masih bareng 4. Ternyata setelah di langit dunia, malaikat Jibril tidak berani turun menghadap Rasulullah. Maka malaikat Jibril memerintahkan malaikat Israel atau malaikat maut untuk turun bersama Israfil dan Mikail. Kenapa malaikat Jibril tidak mau? Karena malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya saya tidak mampu, saya tidak tega kalau melihat kekasih Allah Nabi Muhammad SAW itu dicabut nyawanya. Singkat cerita, turunlah malaikat maut bersama 2 malaikat Mikail dan Israfil. Turun menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu malaikat Israel bertanya kepada Rasul, aku ditugaskan oleh sahabatmu, khususnya oleh Allah, untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengarkan tawaran itu, Rasulullah dengan sigap saya mau dicabut nyawanya, tapi mana Jibril? Dulu saya di dunia itu sering berjumpa dengan sahabatku Jibril. Tapi kenapa ketika saya akan dicabut nyawanya, justru Jibril malah gak ada? Maka malaikat maut diperintahkan mencari Jibril. Dan ketika Jibril ke hadapan Rasulullah, lalu Jibril itu ditanya oleh Rasulullah, teman-teman. Apa yang Rasulullah tanyakan? Ya Jibril, sebelum aku dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tolong engkau kabarkan kepadaku berita yang bagus, berita yang membuat saya bahagia. Maka malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, apabila nanti engkau telah dicabut nyawanya, maka seluruh malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah ngantri di depan surga hanya untuk menyambut rohmu masuk ke dalam surga. Lalu apalagi Jibril? Ya Rasulullah, tidak boleh 24 nabi dan rasul sebelum engkau akan masuk surga sebelum engkau terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Maka dari itu Rasulullah bersabda, tapi itu kan untuk saya Jibril, itu untuk diri saya. Saya tidak mencemaskan diri saya tidak mencemaskan keluarga saya. Yang saya cemaskan adalah bagaimana nasib umatku setelah nanti aku meninggal dunia. Yang diingat adalah umatnya, yang diingat adalah kita yang sekarang berkumpul bersama seperti ini. Lalu malaikat Jibril datang kembali kepada Allah. Ya Allah, Rasulullah menyampaikan bahwa bagaimana nanti nasib umatnya Rasul setelah nanti Rasul meninggal. Maka dari itu
malaikat Jibril mengabarkan kepada Allah, dan malaikat Jibril membawa kabar bahagia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah bertemu dengan Allah dan Allah kabarkan kabar yang gembira. Apa Jibril? Bahwasanya umatmu akan selamat di dunia wal akhirah kalau umatmu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau umatmu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, setelah Rasulullah mendengarkan kabar tersebut, Rasulullah agak lega dan meminta malaikat maut untuk mencabut. Begitu dicabut dari telapak kaki Rasulullah, ditarik ke betis ke paha, sampai ke perut, sampai naik ke atas, Rasulullah bersabda, ya Jibril, sakit apakah ini? Sakit yang belum pernah saya rasakan selama di dunia. Maka Jibril menyampaikan, itulah sakitnya sakaratul maut ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sungguh sakit, rasanya sakit sakaratul maut ini lebih sakit daripada 700 tusukan pedang yang ditancapkan kepada tubuh kita masing-masing. Padahal malaikat maut itu mencabut Rasulullah dengan cabutan yang sangat halus, dengan cabutan yang tidak akan pernah malaikat maut itu memberikan kepada selain Rasulullah. Dengan cabutan halus saja Rasulullah masih bersabda lebih sakit daripada 700 tusukan pedang. Maka setelah Rasul merasakan itu, lalu Rasul meminta, ya Jibril, tolong kabarkan kepada Allah, aku bermohon kepada Allah agar seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku nanti ditimpakan semua kepadamu. Ini Rasulullah, teman-teman. Rasulullah sakaratul maut yang diingat bukan keluarganya, melainkan kita, yang kita nanti akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang mana Rasulullah kabarkan tidak pernah ada orang di muka bumi ini yang merasakan sakitnya sakit sakaratul maut, dan kita tidak akan luput dari yang namanya sakaratul maut. Waja'at sakaratul mauti bil haq, akan datang kepada kita sesungguhnya sakaratul maut itu yang sebenar-benarnya. Tanpa luput semua makhluk hidup akan mengalami sakaratul maut, termasuk manusia. Dan besar harapan saya, khususnya teman-teman di sini, saya mengajak guru kita menyampaikan, dengan wasilah kita mengaji Quran, itu Allah berkenan itu nanti meringankan lisan kita untuk bisa mengucapkan minimal la ilaha illallah. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, la ilaha illa akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ciri-ciri orang yang masuk dalam surga. Tapi ternyata apa? Kondisi saudara-saudara kita yang meninggal ketika prosesi sakaratul maut, jangankan mengucap la ilaha illallah, mengucap satu huruf saja itu sangat sulit. Dan kita bisa melihat sendiri bagaimana ekspresi orang yang sedang sakaratul maut. Itu memang sedang merasakan sakit yang luar biasa, sehingga mengucapkan satu huruf saja nggak mampu. Apalagi kita punya teman, salah satunya dokter. Dokter itu bercerita, saya mengalami orang sakaratul itu maut itu macam-macam. Ada yang bisa sampai 1 jam, ada yang bisa 2 jam, bahkan ada yang 1 hari, bahkan ada yang berhari-hari belum dicabut nyawanya. Maka dari itu, dengan wasilah kita mengkaji Quran, ini besar harapan kita, lisan kita diringankan oleh Allah untuk bisa nanti kita bertemu dengan sakaratul maut itu dengan sesingkat-singkatnya, seperti itu. Tapi jangan berharap kita nggak akan ngalamin sakaratul maut, karena Al-Quran itu sangat tegas bahwasanya makhluk hidup semua pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Cuma prosesnya yang beda-beda. Nah, dengan kita dekat dengan Quran, insya Allah ya, janji Quran itu jelas bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat. Maka Rasulullah tegaskan, iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya Quran akan memberikan syafaat. Maka dari itu, sering kita pada malam hari ini yang pertama adalah
berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita akan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Jangankan membacanya, sekedar untuk mengkajinya saja sangat berat. Buktinya apa? Kita bisa buktikan di beberapa halakoh-halakoh Quran yang ada di masjid. Dibandingkan dengan halakoh-halakoh yang lain, itu bisa lebih banyak halakoh yang lain dibanding halakoh Quran. Padahal ketika kita mengkaji Quran di masjid, itu ternyata kita bisa berhadapan dengan Quran dengan durasi 1 sampai 1,5 jam. Kita bisa berhadapan dengan Quran, kita bisa interaksi dengan Quran, bahkan bisa sampai 2 jam. Kalau saya dulu di Jakarta bisa interaksi dengan Quran dari jam 8 sampai jam 3. Itu gak akan bisa saya lakukan di kontrakan atau di rumah. Karena ketika kita di rumah, jangankan kita sampai dengan titik baca Quran, udah membaca, membukanya saja itu sangat berat teman-teman. Apalagi sampai kita membaca bahkan sampai berjus-jus. Maka dari itu, cara kita untuk melawan rasa malas itu, melawan kondisi godaan setan itu, ya dengan kita berhalakoh. Monggo panjenengan bisa rasakan sendiri kalau kita sedang berhalakoh Quran. Kita duduk, pegang Quran, semua pegang Quran. Walaupun yang kita bahas cuma Al-Fatihah, tapi durasi 1 jam itu sangat singkat. Padahal kita cuma mengulang-ulang Al-Fatihah. Tapi kalau kita di rumah, buka, kita ulang-ulang Al-Fatihah, insya Allah nggak akan sampai 1 jam kita merasa bosan. Karena saya merasakan sendiri. Tapi ketika kita berhalakoh, insya Allah itu kekuatannya itu lebih besar. Maka dari itu pesan Rasulullah, berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu teman-temanku sekalian, jadi pahala Quran itu sangat banyak sekali ya. Dari sisi 1 hurufnya saja, man qara'a harfan, kata Rasulullah, barang siapa membaca 1 huruf min kitabullah, dari kitab Quran, itu pahalanya dilipat gandakan 10. Maka dari itu orang yang mengkaji Quran siap-siap dapat pahala yang banyak. Tapi ternyata ujiannya itu luar biasa teman-teman. Kalau kita udah berniat bersama Quran, Masya Allah, ujiannya itu sangat berat. Bahkan gak cuma dari luar, dari dalam. Entah itu istri kita, entah itu anak kita. Nah, itu ya. Jadi berkah di bulan Maulid ini, yang pertama, kita ingat pesan Rasulullah, kita ikuti Al-Quran dan Sunnah, lalu kita ikuti akhlak-akhlak Rasulullah ya, karena tadi disebutkan di awal ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah fi uswatun hasanah, telah tertanam kepada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kita ambil semua akhlaknya dari yang paling ringan. Kalau kita belum mampu yang berat, kita ambil yang paling ringan. Rasulullah di dalam hadisnya, kata Sayyidah Aisyah itu, kalau qiyamul lail 11 rakaat. Kalau kita belum bisa tahajud 11 rakaat, kita ambil amalan yang lain ya. Membaca Quran sunnah Rasulullah. Tidur, sebelum tidur wudu dulu sunnah Rasulullah. Makan pakai tangan kanan sunnah Rasulullah. Banyak sekali sebenarnya ya. Maka dari itu kita ajarkan keluarga kita tentang akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasul di penghujung ajalnya itu mengingat kita semua teman-teman. Maka sangat tidak pantas sekali tatkala kita sekarang hidup dengan sehat, tapi kita tidak ingat kepada Rasulullah SAW. Tidak ingat gimana kita tidak mau mengikuti teladan akhlaknya. Gitu. Kita ikuti semampu kita, dan kita berjihad, berdakwah sebagaimana dulu Rasulullah itu ketika menyebarkan agama Islam. Kita sekarang berdakwah tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Maka dari itu tatkala kita berdakwah, kita mendapatkan cibiran, kita mendapatkan ejekan dari orang lain, biarkan saja. Teman-teman, saya akan sharing bahwasanya ketika saya mengajar menyebarkan Quran, yang pertama saya dianggap sebagai orang sesat. Saya mendengarkan langsung dari telinga saya. Yang kedua, saya dianggap orang Wahabi. Saya mendengarkan langsung dari telinga saya.
Yang ketiga, saya dicap orang Muhammadiyah, saya dengar. Saya dicap orang NU, saya dengar. Sampai saya dicap orang yang gak jelas, saya pun dengar. Tapi karena saya sudah mengingat bahwasanya Rasul itu ketika dakwah, wah luar biasa. Nggak cuma omongan Rasul mah. Rasul itu sampai berdarah-darah dakwah, tapi Rasul tetap semangat. Rasul tidak membenci kaum Yahudi. Masa kita baru diomong sedikit langsung kena hati misalkan ya. Dan gimana proses dakwahnya? Katanya mau ngikutin Rasul misalkan. Tapi baru dakwah sedikit, saya baru melangkah sedikit mau nyebar Quran, ada orang ngomong, kita langsung kendor lagi. Kita langsung sakit hati. Kita langsung ya nggak jadi. Ya, maka dari itu saya mengajak teman-teman agar kiranya itu bisa kita itu lebih kuat ya. Kita belum ada apa-apanya dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi minimalnya kita ikuti bahwasanya Rasul tidak pernah membenci. Yahudi saja tidak dibenci, apalagi saudara Muslim seperti itu. Kalau zaman kita sekarang malah sesama Muslim malah saling membenci. Contohnya gimana? Contohnya sekarang, karena sekarang lagi di bulan Maulid, ada beberapa orang yang membenci saudaranya sebab karena mengikuti peringatan Maulid. Padahal itu sesama Muslim. Kenapa orang yang mengikuti Maulid malah dibid'ahkan, disesatkan, finar, masuk ke dalam neraka, diurusin? Kenapa orang yang nggak sholat, yang mencuri, yang mabuk dibiarkan? Kan seperti itu. Maka dari itu, teman-temanku yang dimuliakan Allah, sama-sama kita saling mengingatkan, saling menguatkan agar kiranya perjalanan dakwah kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengenai tahsin, ya ini materinya memang agak banyak tapi sudah diringkas, insya Allah mudah dipahami. Yang pertama, ketika kita mengkaji tahsin, ini ada beberapa istilah yang mungkin masih asing bagi teman-teman, karena saya pun sendiri mendapatkan ini dari guru saya di Jakarta. Ada istilah, ada tahsin, ada tilawah, ada Al-Quran, ada qiraat, ada Imam Asim, ada riwayat Hafs. Bawahnya ada khairukum man ta'alamal Quran. Kata Rasul, sebaik umatku yang belajar Quran, bukan orang yang pintar Quran, tapi yang belajar Al-Quran. Nanti yang depan ini bisa dibahas di belakang, tapi kita intinya ke tahsin dulu. Yang pertama, tahsin itu apa? Kita sering mendengar istilah tahsin, tapi tahsin itu apa? Ada istilah lagi di Quran, tajwid. Tajwid itu apa? Nah, ini dua istilah ini, istilah yang masih sebagian orang itu masih bingung. Tahsin itu apa? Tajwid itu apa? Kenapa kok kita baca Quran harus pakai aturan yang jelimet? Ada tahsin, ada tajwid. Emang ada perintahnya dari Rasulullah sama Allah? Ada. Kalau kita kaji ini, maka kita menemukan solusi bahwasanya tahsin, tajwid maknanya itu sebenarnya sama, memperbaiki, berasal dari kata hasana yuhasinu tahsina, yang artinya memperbaiki, membaguskan. Jadi kita semuanya itu yang mengkaji tahsin sudah bisa semua membaca Quran, tapi akan dibaguskan. Perintahnya dari mana? Ya dari Rasulullah SAW. Sama halnya ketika kita dulu menikah, Mas Fahmi menikah, Mas Fahmi sama istrinya itu udah ganteng, udah cantik. Kenapa kok begitu naik panggung harus didandani, harus pakai baju yang bagus, harus ya segala macam, itu biar bagus. Apa enggak ganteng? Udah ganteng, kenapa mau didandani? Biar bagus. Seperti itu. Sama, tajwid juga sama, satu makna, jawada, jawidu, tajwidan. Sama artinya membaguskan atau memperbaiki. Jadi kesimpulan dari dua makna itu adalah kita memperbaiki dan membaguskan bacaan Quran kita sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Hiasi bacaan Quranmu, baguskan kata Rasulullah, perbaiki hurufnya dengan kita menyempurnakan sifat ya. Jadi huruf itu punya yang namanya sifat.
Dulu waktu saya ngaji itu pertama saya ke Jakarta, saya masih ingat bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat Quran saya pakai dengan suara yang seperti itu. Padahal ketika kita memakai suara itu, maka panjang pendek yang ada di Quran itu sudah berubah. Lalu yang selanjutnya, apakah yang harus dibaca menggunakan tajwid? Karena kita kajian ini kita harus interaktif, biar kita tidak ngantuk, kita saling sharing ya. Jadi izinkan saya untuk bisa interaksi dengan teman-teman mengenai apa yang akan kita bahas. Saya dari Mas Fahmi saja, kira-kira saja, karena kan ini kita sharing bareng. Kira-kira menurut Mas Fahmi itu apa sih yang harus dibaca menggunakan tajwid? Kira-kira saja. Kalau saya tanya Mas Fahmi hadis Rasulullah, kira-kira menurut Mas Fahmi membaca hadis itu perlu nggak pakai tajwid? Sering. Soalnya dari tadi ngantuk. Kayaknya perlu. Kira-kira kalau kita azan perlu nggak pakai tajwid? Apalagi azan pasti perlu. Kalau Quran apa mandi? Berarti intinya semuanya perlu. Padahal di dalam kaidah tajwid itu objek pembahasannya itu hanya terpaku kepada kalamullah atau kepada Al-Quran. Karena di dalam kaidah tajwid itu ada hukum-hukum yang mana membaca Qurannya itu harus ditahan, panjang pendeknya harus tertib. Ketika khutbah Jumat saja kita membaca hadis pakai tajwid, enteng waktu nih membaca hadis. Karena nahannya itu harus sesuai dengan kaidah Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum tahan, man tahan, ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Padahal biasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi kalau kita terpaku kepada tekan dia mengacu kepada jadi membaca hadis itu tidak perlu menggunakan tajwid ya, yang penting hurufnya benar. Kalau menggunakan kaidah tajwid itu sudah masuk ke semuanya ke hukum. Kalau adzan, apakah perlu menggunakan tajwid? Adzan pun tidak perlu menggunakan tajwid. Kenapa? Kalau menggunakan tajwid, panjang pendeknya harus sesuai dengan kaidah Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup, nggak boleh panjang lebih dari itu. Tapi ternyata seorang Syekh alim mula Mekah saja kalau ada panjang banget, udah melebihi kaidah tajwid. Maka dari itu yang harus dibaca pakai tajwid, yang harus dibaca pakai tajwid itu Quran. Lanjut. Kenapa kok harus belajar tajwid? Apakah penting tajwid itu? Kok kita sampai-sampai disuruh belajar tajwid? Maka kenapa harus belajar? Yang pertama, menjaga lidah kita dari yang namanya lahan. Lahan itu kesalahan membaca Quran. Yang kedua, menjaga keaslian Quran. Jadi Al-Quran sudah turunnya itu sudah sempurna. Jadi jangan kita baca sampai keliru huruf apalagi ayat. Yang ketiga, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahan di dalam Quran cuma dua, teman-teman.
Kesalahan di dalam Quran cuma dua. Yang pertama lahan jali, yang kedua lahan khafi. Lahan jali itu berkaitan dengan makna, lahan khafi itu berkaitan dengan tajwid. Ini yang harus kita fahami. Kalau kita awal pengkajian tasir, kita berantas itu yang pertama dari lahan jali dulu. Lahan jali itu apa? Kesalahan bahasa. Yang pertama mengubah huruf. Contoh mengubah huruf. Alhamdu, ada sebagian yang baca alhamdu. Al-alamin, sebagian baca al-alamin. Itu kerubah huruf. Yang kedua menambah atau mengurangi huruf. An'amta, ada nun, ada ain. Ada orang biasanya baca anamta, hilang huruf. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu, juga hilang. Lalu yang ketiga merubah harokat. Nah, merubah harokat ini ya yang kasroh jadi fathah, fathah jadi kasroh. Semuanya akan merubah makna. Contohnya ini. Bacaan yang benar alhamdulillah menggunakan ha, maka artinya segala puji bagi Allah Al-Alamin, Rabb semesta alam. Ketika diganti pakai ha, maknanya sudah mengerikan. Maka kalau kita sebenarnya sholat di belakang imam, ketika imam itu nampak sekali membaca Alhamdulillah, itu kita langsung hatinya itu langsung karena dari sisi yang kita kaji memang maknanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika salah satu huruf ternyata fatal maknanya, sudah langsung kematian bagi Allah, padahal cuma satu huruf. Dan kita mau baca Quran, kira-kira kesempurnaan hurufnya itu memang harus dijaga. Lalu menambah huruf. Wa amtorna alaihim matoro. Bacaan benarnya itu matoro, nggak ada panjang. Ternyata ada orang baca Quran wa amtorna alaihim matoro, tonya panjang, matoro. Maka dan kami turunkan berangkat bandara. Maknanya sudah melenceng jauh, padahal cuma nambah satu alif tok itu di atas. Dan sebagian orang yang membaca Quran menggunakan nada yang seperti dulu saya pakai, itu dia menambah alif di titik-titik itu. Wa idza qila lahum aminu kama, itu di itu ketambahan alif. Nah, maka sesungguhnya ya ini yang harus kita kaji agar kita itu bisa minimalnya memberi paham kepada saudara-saudara kita yang masih kesalahan di posisi tersebut. Kalau mengurangi huruf ini iyyaka, ada tasdid. Ada sebagian orang yang baca iyyaka gitu. Jadi kasus-kasus di sini ini kasus yang diambil oleh kisah nyata. Jadi banyak beberapa orang itu yang membaca ayat ini kayak gitu. Maka diambil sebagai contoh. Nah, itu contoh. Mengubah harokat, contohnya seperti ini. Ya, ini masih konteks lahan jadi. Kalau lahan khafi diantaranya ini, ya lahan khafi itu banyak berkaitan dengan lahan khafi atau kesalahan ringan. Al-Imam Ibnu Jazari menegaskan kewajiban mempraktikkan tajwid secara saat membaca Quran dalam muqaddimahnya. Wal akhdhu bit tajwid hatman lazimu malam yujawidil Qur'ana asimu. Dan mengamalkan tajwid kewajiban yang hukumnya itu tetap bagi seluruh muslim. Jadi Imam Ibnu Jazari ini mengatakan tegas malam yujawidil Qur'ana asimu. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Quran, asimu, maka berdosa. Kalau kita benar-benar sengaja membaca Al-Quran tidak menggunakan kaidah tersebut. Lalu yang selanjutnya dari Zaid bin Sabit, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an yuqra'a hadzal Qur'anu kama unzil.
Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana diturunkan kepada Nabi. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu udah sempurna. Tapi ternyata di teman-teman kita sebagian masih ada yang membacanya dengan keliru. Lalu yang selanjutnya dalil kuat Qur'annya aujid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah menegaskan tartilkan Al-Quran dengan setartil-tartilnya dengan kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu tartil yang ada di ayat tersebut adalah mengeluarkan setiap kata dari mulut dengan ringan dan tepat. Jadi ini sudah membahas masalah huruf ya, dan juga mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf. Ini kita singkat-singkat. Makna tajwid ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a ita'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat guna serta memberikan sifat hak dan sifat mustahak. Ini pembahasannya lebih ke dalam kalau sudah sifat hak, sifat mustahak. Lalu pembahasan ilmu tajwid. Yang pertama, kalau kita masuk ke dalam kaidah tasin tajwid, yang pertama harus dikaji makhrijul huruf. Nah, mungkin teman-teman ya Mas Fahmi itu sudah merasakan, kita semua sudah merasakan bahwasanya menempatkan lidah untuk huruf yang tepat itu memang ya boleh dikatakan tidak gampang ya, karena saya pribadi untuk pencarian huruf itu memang kebenaran membutuhkan waktu yang panjang ya, tapi nggak ada masalah karena yang dituntut belajarnya bukan bisanya. Nek bisa ya alhamdulillah, nek urung bisa ya alhamdulillah, belajar terus sampai bisa. Yang dua, sifat-sifat huruf. Ini sifat ini banyak ya, ini harus pendalaman. Yang ketiga hukum tajwid. Lalu yang keempat latihan atau tahsin. Dulu waktu saya kecil itu melampaui yang tiga, langsung yang keempat ya, jadi langsung baca alhasil. Ketika saya mengkaji ke Jakarta ya alhamdulillah dikoreksinya habis-habisan karena memang saya dengan background bacaan yang seperti itu. Contohnya, kok harus belajar makhraj ini huruf ini kalau masih fathah ini masih sangat beda suaranya, yang satu so, yang satu sa. Tapi kalau udah kasro, doma, apalagi sukun, nah ini agak menjadi kasus karena Al-Fatihah surat yang terakhir di dalam huruf sod kasro. Kalau misalkan kita ringankan suara si dengan ayat terakhir sirotol, ya kita masuk ke lahan jari juga, ya masuk ke lahan jari juga. Apalagi kondisinya ketika doma, pokoknya huruf gue nek doma gue yang repoti lah. Monine kepriwe bus pakai sin, ketika masuk pakai sod, ketemunya bus lagi. Iya bus ya. Bus ya sama, berarti ada huruf yang ketukar antara masuknya ke sin sama masuknya ke sod. Contoh ayat yang sering kita baca, ini ayat favorit. Kul huwallahu kan ayat favorit dalam sholat ya. Pemahning nek gisir ya. Sokane waktu bisa subuh kul lah ya. Kadang-kadang itu di situ ada ayat Allahus yang masuknya ke huruf shad. Kalau kita baca dengan ringan Allahus, itu jadilah jadi masuknya ke sini. Harusnya masukkan dengan berat. Ini juga huruf jadi masalah. Kalau fathah bunyinya sangat beda. Da, go beda. Tapi ketika kasro zi. Apalagi doma, zu. Padahal ayat Quran itu kalau sudah ketemu huruf go ini repotnya ya. Bukan masalah Qurannya yang repot, masalahnya ini lidah kita terbiasa membaca huruf go itu dengan suara huruf da. Nah, saya pribadi
ditekan huruf ini memang ya, kalau beliau ini lebih cepat ya. Kalau saya 3 tahun untuk bisa ini ya, kan beliau itu cepat ya, beda. 3 tahun setengah. Beda ini, kalau ini mah Ini setahun. di sebulan lah ya, di mana bela sebulan ya, sebulan beres ya. 28 huruf Di luar nurul lah. itu. Singkatnya seperti itu. Pembahasan ini singkatnya seperti itu. Nah, ini sharing kita sedikit mengenai tasin. Nah, adapun kalau ada yang perlu kita sharing, maka kita sharing bareng-bareng. Kalau misalkan saya belum bisa jawab, kita cari solusinya bareng-bareng. Seperti itu. Monggo kita sharing bareng-bareng. Umi. Keluarkan unek-uneknya. Ini jorok tampon. Kalau kita membahas lahan jali, itu sepakat semua ulama itu haram. Bahkan kalau saya buka ini, iya, ini kita kan mayoritas di Indonesia kan mayoritas paling banyak mengaku bahwasanya saya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ini ada pendapatnya Imam Syafi'i di sini di dalam kitabnya Sambil kita monggo kita bertanya, nanti kalau saya nggak bisa jawab saya lempar ke guru saya. Anda malah pengen tanya kan? Jangan masih jawab. Dari pertanyaan yang sering muncul di Ada pengen tanya pertanyaan yang sering muncul kan? pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat ya, tak kala sudah mulai belajar tafsir. Yang awalnya tadinya mau bacaan model kayak apa aja